Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jiliati, NPM 184100046 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Gaya Bahasa Cerpen Masjid di Atas Bukit, karya Eka S. Saputra pada Jawa Pos. Karya sastra tercipta dari pemikiran seseorang yang dikaitkan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Karya sastra tidak semata-mata dibuat hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri, melainkan juga untuk diperlihatkan kepada orang lain. Karya sastra berfungsi untuk menghibur, mendidik, mengajarkan moral, dan lain-lain. Menurut Prihantini tahun 2015 pada halaman 189, karya sastra dibagi menjadi 3 macam, yaitu puisi, prosa, dan drama. Cerpen merupakan salah satu bagian dari prosa. Cerpen atau cerita pendek merupakan cerita fiksi yang menggambarkan kisah tokoh dengan singkat, padat, dan lengkap. Adapun unsur-unsur yang membangun cerpen seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, gaya bahasa, dan sudut pandang. Pada penelitian ini, saya memfokuskan pada gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri merupakan cara khusus yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan ceritanya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk gaya bahasa cerpen Masjid di Atas Bukit karya Eka S. Saputra pada Jawa Pos. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bentuk gaya bahasa cerpen di atas bukit karya Eka S. Saputra pada Jawa Pos. Cerpen tersebut dapat dijumpai atau dapat dibaca pada laman jawapos.com yang diunggah pada tanggal 14 Mei 2021. Adapun langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini seperti membaca cerpen Masjid di Atas Bukit karya Eka S. Saputra, kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen tersebut, dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen. Pada penelitian ini ditemukan 7 data. Data tersebut terdiri dari 6 majas personifikasi dan 1 majas hiperbola. Majas personifikasi merupakan majas atau gaya bahasa yang mengumpamakan atau membandingkan benda mati seperti benda hidup. Hal ini sama dengan pendapat Octavia tahun 2017 halaman 6 hingga 7. Majas personifikasi merupakan majas yang mengkaitkan sifat insani kepada benda mati. Dalam cerpen ini terdapat kalimat angin sepoi menerpa menyapa tubuhku, rambut ilalangku sedikit tersibak layu. Data tersebut merupakan majas atau gaya bahasa personifikasi karena menyebutkan benda mati seolah-olah seperti benda hidup. Hal ini ditunjukkan dengan angin sepoi menerpa menyapa tubuhku. Kemudian terdapat kalimat kulihat pohon Kamboja itu melambai ramah ke arahku. Data tersebut juga merupakan majas atau gaya bahasa personifikasi. Hal itu ditunjukkan dengan pohon Kamboja itu melambai ramah ke arahku. Kemudian kalimat kau tahu, tadi si kecil mampir ke tempatku. Kata dia, di utara sana sudah turun hujan. Ucap Kamboja tiba-tiba seolah membaca pikiranku. Data tersebut juga merupakan majas atau gaya bahasa personifikasi.
Hal ini ditunjukkan dengan seolah bisa membaca pikiranku. Kemudian kalimat, ya, si Bubut malah bilang di timur sudah ada yang kena banjir, sahut Beringin sambil mengibas-ngibaskan dahan kecilnya. Data tersebut merupakan majas personifikasi karena menyebut benda mati seolah-olah seperti benda hidup. Hal ini ditunjukkan dengan Beringin sambil mengibas-ngibaskan dahan kecilnya. Kemudian kalimat keduanya pun diam, mengangguk-angguk kecil. Data tersebut juga merupakan data majas personifikasi yang ditunjukkan dengan mengangguk-angguk kecil. Di sini yang sedang mengangguk-angguk kecil yaitu Kamboja dan Beringin. Kemudian kalimat, loh, kok bisa nyambung ucapan Alip dengan ceritaku? Apa dia juga sejenis Kamboja yang bisa membaca pikiran? Data tersebut masih merupakan majas personifikasi. Hal itu ditunjukkan dengan Kamboja yang membaca pikiran. Selain majas personifikasi, terdapat majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan jenis gaya bahasa yang menyampaikan pernyataan dengan berlebih. Entah itu yang dilebih-lebihkan sifatnya atau jumlahnya atau yang lain. Pada cerpen ini yang mengandung majas hiperbola yaitu kalimat, kini di musim panas kami merasakan hawa yang jauh lebih menyengat. Dan di musim hujan dinginnya terasa lebih menusuk kulit. Data tersebut merupakan majas hiperbola karena mempunyai makna berlebih. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan kalimat dan di musim hujan dinginnya terasa lebih menusuk kulit. Adapun simpulan sebagai berikut, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian gaya bahasa cerpen Masjid di Atas Bukit karya Eka S. Saputra, ditemukan 6 majas personifikasi dan 1 majas hiperbola, sehingga dapat dikatakan bahwa majas yang dominan atau sering muncul dalam cerpen Masjid di Atas Bukit yaitu majas personifikasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.